Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi alladhina ahlu tuqa wa naqwa wa najabah. Sahabat-sahabat berjuang, teman-teman berjuang, sebelum kita lanjutkan kajian, ada anugerah yang luar biasa dari Allah, yaitu tersampaikannya hidayah kepada hati salah satu muslimah, calon muslimah yang sekarang hadir. Sebelum kita ngaji, kita prosesi syahadat dulu, mu'alaf dulu. Semoga yang hadir di sini mendapatkan keberkahannya semua. Atas nama pilihan pribadi tanpa paksaan. Pribadi tanpa paksaan. Bismillahirrahmanirrahim, diturukan saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bisa diterjemah pakai bahasa Indonesia atau bahasa mana yang bisa? Bahasa Indonesia. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. La ilaha illallah, ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma tsabbit imanana, Allahumma tsabbit imanana, Allahumma tsabbit imanana, wa qawwi ibadatana, wa aqina ilman nafi'an fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selamat datang Mbak Alfiana, selamat datang muslimah saudara kami. Mohon ditutup. Teman-teman panitia dari TPI Miftahul Huda, TPI Ma'arif NU, selamat datang. Kita saksikan alhamdulillah hidayah luar biasa. Semoga Allah senantiasa menjaga keimanannya, memberikan keberkahan untuk hidupnya. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih Pak Yai. Kami dari sami-sami, semoga Allah senantiasa menetapkan iman kita, iman panjenengan, semoga dimasukkan dalam surganya Allah. Sallallahu Bener ya.
sahabat pejuang, ada 6 hal yang dirahasiakan oleh Allah di dalam 6 hal yang lain. Yang pertama kata maridho fi ta'ah, yang pertama adalah Allah merahasiakan ridhonya di dalam ta'ah. Teman-teman, kebaikan itu ada 2. Amal ibadah itu ada 2. Ada kebaikan yang kelihatannya besar, kelihatannya spektakuler, seperti haji, umroh, sholat 5 waktu, jamaah, baca Quran, puasa. Itu amal ibadah yang kelihatannya spektakuler, amal ibadah yang kelihatannya besar. Ada amal ibadah yang kelihatannya hukuman kita terhadap sesama muslimah. Ada satu kisah. Setelah beliau Sayyidina Umar bin Khattab niku kapundhut, setelah beliau meninggal wafat, salah satu putranya bermimpi bertemu dengan beliau. Sebab aku pernah jalan-jalan di Fikakil Madinah. Fikakil Madinah itu di Tritisnya kota Madinah. Tritis itu bahasa Jawa, apa bahasa Indonesia? Emperan, bukan. Wis dhuwur dibatek, ceblok, dibatek, ditarik, jatuh, selalu seperti itu. Melihat seperti itu, Sayyidina Umar bin Khattab teringat dawuhnya Nabi, dawuh apa? Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Punya kasihanlah kalian terhadap apapun makhluk yang ada di bumi, maka Allah dan penduduk langit semua akan punya belas kasih terhadapnya. Nah, apa Khalifah? Durungku diterima, jihadku diterima, semua diterima gara-gara barokah ngeculke manuk emprit. Ojo remeh ke api anajan cilik. Jangan remehkan kebaikan walaupun kelihatannya kecil. Siapa tahu kebaikan itu justru mendapat ridhonya Gusti Allah. Coba itu justru menyebabkan ridhonya Gusti Allah. Yang kedua, waqatamal ghadaba fil ma'asi, dan Allah merahasiakan murkanya di dalam maksiat. Teman-teman sahabat pejuang, sama seperti pahala dosa. Abdullah ibn Abbas pernah ditanya, wahai Abdullah ibnu Abbas, apa yang dimaksud dosa besar? Dosa besar itu dosa apapun yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, memakan bangkai saudara sendiri, berarti hibah itu dosa besar. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, dosa hibah asyaddu min thalathina zaniyatan. Dosa hibah, dosanya lebih. Saya hafal Quran gampang, hafal semua saya. Utang kurang bayar. Utang orang bayar itu dosa besar. Utang orang bayar itu dosa besar. Seperti membunuh semut. Membunuh semut itu dosa kecil. Aslinya membunuh semut itu tidak dosa. Tidak dosa. Kalau caranya benar tidak dosa. Tapi kalau caranya salah dosa. Seperti membunuh semut. Sebuya guyu tanpa bunuh. Jangan remehkan dosa yang kelihatannya kecil. Siapa tahu dosa kecil ini menyebabkan murkanya Gusti Allah. Setiap desa ada walinya, setiap kota ada walinya, setiap negara ada walinya. Setiap majelis taklim seperti ini ada walinya. Di sini ada walinya, ada siapa? Yang pegang ini belum tentu. Ini jangan-jangan walinya yang ada di pojok sana. Wali murid. Seperti ini berzikir Allah. Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, man awliya Allah? Ya Rasulullah, siapakah wali-walinya Allah? Rasulullah menjawab, alladzina idza ru'u dzikrallah. Walinya Allah itu adalah orang-orang yang ketika dilihat, ketika dipandang mengingatkan Allah, itu walinya Allah. Jenengan berjalan dimanapun, kok ketemu orang yang hati anda tersentuh, ingat Allah, itu wali. Jangankan wali, teman-teman, kaji semua sampai sore nggak selesai. Di antara tanda-tanda Nabi Khidir, ketika Nabi Khidir itu hadir di majelis, maka majelis ini tidak ongkep, tidak anyep, orang kademen, orang cakupan, orang ongkep, sedengan. Ini hawanya sedengan apa tidak? Sedengan. Jangan-jangan Nabi Khidir di sini. Kedua, ketika Nabi Khidir hadir di majlis, maka majlis itu menjadi majlis kerukunan, majlis musholah, majlis yang di situ saling memaafkan, saling memaklumi. Dan satu bukti keberkahan majlis ini yaitu panjenengan adalah yang paling utama. Nabi Khidir itu biasanya, teman-teman, kalau Nabi Khidir itu hari Sabtu.
Hari Sabtu biasanya kalau nggak di sungai, ya di laut. Di pinggir sungai, ya di pinggir laut. Itu Nabi Khidir. Makanya kalau panjenengan pulang, kalau hari Sabtu sama suami hati-hati. Kalau ada orang yang tidak kenal dan pas hari Sabtu di situ, hati-hati. Suaminya suruh minta salaman. Jangan-jangan itu Nabi Khidir minta doa. Dan Nabi Khidir itu jempol tangan tenene, jempol salaman sama orang yang tidak dikenal pas hari Sabtu di pinggir kali, sungai atau laut. Maka kalau kok dipitek, kok dipitek letak, loh duduk. Ini bukannya apa? Oh saya mencari yang tidak bunyi kelotak. Saya pernah tahun 92, ini kisah nyata. Tahun 92 itu saya pernah dipesani sama Mbak. Dalam Mbak. So, nek sampai wis gede, ketika kamu nanti sudah besar, nak, jangan sekali-kali meremehkan siapapun orangnya. Karena biasanya Allah itu biasanya menguji hambanya yang di dalam hatinya ada rasa sombong lewat kekasihnya yang bernama Nabi Khidir alaihissalam. Ada cerita santri itu bertanya, apakah Nabi Khidir masih hidup? Ada. Bahkan di dalam kitab yang dikarang oleh Mbah Yai Ihsan Jampes itu khusus menerangkan tentang Nabi Khidir alaihissalam. Kabarnya tahun 92-93 itu Nabi Khidir sering sowan sama salah satu kiai di Pasuruan. Sering sowan sama salah satu kiai di Pasuruan. Ada santri itu sowan Mbah Yai, nopo leres Nabi Khidir sering mriki? Apakah benar Nabi Khidir sering sowan ke sini? Mbah Yai menjawab, insya Allah nak, Nabi Khidir sering sowan ke sini. Mbah Yai, betul. Kami sangat berharap kula ngeten iki, saya seperti ini ingin bertemu dengan Nabi Khidir dan mendapatkan berkah doanya Nabi Khidir. Kata Mbah Yai, enggak apa-apa nak. Kalau ingin ketemu Nabi Khidir besok Jumat ke sini. Jadilah penerima tamu di rumahku mulai subuh sampai maghrib. Setiap tamu yang kamu aturi pinara, yang kamu persilahkan untuk pinara masuk. Nanti pas itu Nabi Khidir sama tak kasih tahu, tak kasih kode, inilah Nabi Khidir, mintalah doa. Santri ini batin, ini kok ciri angel, ciri sopo. Cukup jadi penerima tamu, ketemu Nabi Khidir. Jadi terima tamu teman-teman, mulai subuh jadi penerima tamu. Ada orang hidungnya mancung, brengose apa dikering, jenggote dawa dicucuk. Kalau itu Nabi Khidir. Ada orang yang bajunya putih, baunya harum, dicucuk. Nabi Khidir. Ada orang yang kendaraannya bagus, dicucuk. Sampai jam 11:30 ada orang ngemis pakai capil itu apa capil? Capil. Topi ku ngene, capil itu yang Capil. caping. Ya, itu pakai caping bukan topi begini. Pokoknya sebelah kene rada ruwet gitu. Wong sama capil kok topi begini. Caping yang agak lebar itu. Ngemis. Dengan nanti mawon bakdo sholat Jumat. Aku kalau habis sholat Jumat nggak bisa. Sekarang nak, ya tak sowan. Main mawon toh Pak, nanti saja habis sholat Jumat. Ya sudah nak, kalau sekarang nggak bisa saya tak teruskan saja. Monggo jenengan terus yo sampean kandhane rada angel monggo. Sampai maghrib teman-teman, sampai maghrib santri ini nggak dipanggil sama Mbah Yai. Beliau sowan Mbah Yai, apakah Nabi Khidir sudah kesini? Sudah nak. Dan saya kok nggak dikasih tahu. Bagaimana mungkin aku memberitahumu, nak, kok Nabi Khidir kau usir? Nabi Khidir kamu usir. Nabi Khidir itu yang ngemis tadi, nak. Nabi Khidir itu yang ngemis tadi. Teman-teman hati-hati sampai. Kalau ada orang ngemis sampai harus tanya. Jangan orang yang kita jaga, pikiranmu dijaga. Kamu jangan sekali-kali meremehkan siapapun orang yang ada di depanmu. Jangan sekali-kali meremehkan. Biar Yai matur sembah dulu. Jumat berikutnya jadi penerima tamu lagi. Mulai habis subuh jadi penerima tamu. Ada orang yang kendaraannya bagus. Karena ada orang naik ke terasnya Mbah Kiai, bawa anjing 2, ilernya. Iler itu apa? Air liurnya itu potos-potos. Potos-potos itu apa? Jajan ayo. Kalau netes itu sedikit-sedikit. Kalau potos itu netesannya banyak. Paham ya? Air liurnya itu kotos-kotos. Santri ini kaget. Pak, iya nak, saya masuk. Anjingnya dibawa masuk Pak. Iya nak, saya nggak bisa pisah dari anjing ini. Pak, anjing itu air liurnya najis, keringat basah najis, bulunya yang basah najis,
tipek itu apa? Bekas anjingnya itu yang basah ini najis. Pipa. Nanti semua ini najis, semua najis. Pangapunten Pak, nggak boleh pangapunten itu. Ya sudah, kalau nggak boleh aku tak melanjutkan perjalanan. Teman-teman, sampai maghrib santri ini nggak dipanggil sama Mbak Yai. Beliau sowan Mbak Yai, apakah Nabi Khidir sudah datang ke sini? Sudah kan? Lah kula kok mboten dibejani, nggak dikasih tahu, bagaimana mungkin aku memberitahumu sedangkan Nabi Khidir engkau usir. Nabi Khidir yang mana Mbak Yai? Nabi Khidir itu yang bawa anjing tadi, nak, yang bawa anjing tadi. Santri ini bingung. Mbak Yai, bolehkah saya bertanya? Monggo nak, tanglet nopo? Bagaimana mungkin Nabi Khidir itu ngemis? Bagaimana mungkin Nabi Khidir membawa najis, apalagi najisnya selalu dalam keadaan suci? Batal wudhu saja tidak boleh, apalagi bawa najisnya anjing. Teman-teman, saat ditanya seperti itu, Mbah Yai langsung matanya merah, pipinya merah, nahan amarah. Beliau sabar, nak, tak kandani sama anak. Saya kasih tahu, nggih Mbah Yai. Kalau ngemisnya Nabi Khidir, itu tidak menjadikan Nabi Khidir berdosa, tidak. Itu Nabi Khidir hanya ingin menghilangkan izzatun nafsi, menghilangkan pangkat kemuliaannya di dunia, biar tidak kelihatan orang hebat basuhan air. Tapi najisnya hatimu dari sifat sombong, najisnya hatimu dari sifat merasa lebih baik dari yang lain, itu tidak bisa disucikan. Walaupun kamu mandi air selautan, tidak bisa suci dari najisnya sombongnya hatimu. Bahasa seperti ini bisa dipahami? Bisa. Kita cerita Kiai sama santri. Kiai menjelaskan, terus Kiai tanya paham apa tidak? Iya Mbak Yai, saya paham. Sampai lupa. Jangan remehkan siapapun, walaupun kelihatan pengemis, walaupun kelihatan kotor, walaupun kelihatan siapapun orangnya, jangan pernah engkau remehkan. Siapa tahu orang yang kita remehkan justru orang yang dicintai oleh Allah. Saya kemarin ke Turki, wah dapat cerita bagus. Zaman pernah ke Turki? Tak doakan semoga segera bisa ke sana. Saya kemarin ke Turki. Alhamdulillah beberapa negara yang saya singgahi, saya pernah ke Qatar, ke Oman, ke Turki, ke Singapura, ke Malaysia, ke Filipina. Baru pertama kali ke Hongkong. Yang paling shock itu ya di Hongkong misalnya. Saya nggak nyangka bertemu dengan bodi segini banyak. Masya Allah. Tapi insya Allah barokah. Amin. Saya kemarin ke Turki itu dapat cerita bagus. Ceritanya seperti ini. Ketika pemerintahan Sultan Murad yang keempat, bagi yang senang sejarah pasti senang ke Turki. Sultan Murad yang keempat, ketika menjadi khalifah atau Sultan Murad itu punya kebijakan apa? Pejabat pemerintah, mulai yang paling bawah sampai yang paling tinggi, itu diwajibkan sholat jamaah isya awal, kemudian setelah itu sholat sunnah ba'diyah, kemudian sholat witir atau sholat sunnah mutlak, kemudian tidur. Jadi ringkasnya cerita, para pejabat itu tidurnya sore. Untuk apa Pak Kiai tidurnya pejabat kok sore? Biar nisful lail tengah malam pejabat ini bangun, sholat, munajat, mendoakan seluruh rakyatnya. Itu Sultan bisa tidur. Sultan Murad malam itu nggak bisa tidur. Jam 8:30 nggak bisa tidur. Jam 9:30 nggak bisa tidur. Bahasa Bojonegoro nggak bisa tidur itu namanya kancileng. Sami ya? Sami. Kalau bahasa Indonesianya apa? Kancileng. Itu Sonia itu bahasa orang mana itu? Kancileng namanya ya? Kancileng. Pemanggil Sultan Murad seperti ini. Menurut Sultan Murad, kalau ada seorang pemimpin nggak bisa tidur, itu berarti ada tanda bahaya di negaranya. Itu ilham dari Allah. Makanya Sultan Murad ini keluar dari kerajaannya. Betul, ada kejadian, ada orang meninggal. Yang meninggal ini dikerubungi orang-orang yang pakaiannya seperti orang soleh. Ya pakai jubah, ya pakai sorban, pakai imamah. Tapi anehnya nggak ada satupun yang mau merawat mayit ini. Sultan Murad tanya, ini ada orang meninggal, kenapa nggak segera dimandikan, kenapa nggak segera disolatkan? Pangapunten Khalifah, kita ini orang soleh, kita ini orang soleh. Sedangkan mayit ini Khalifah, ini ahlul fusak. Mayat ini ahli membuat keburukan. Mayat ini suka mabuk, mayat ini suka berzina bawa perempuan. Biar ini buat pelajaran orang-orang Turki sini, wahai Khalifah, siapa yang suka mabuk, siapa yang suka berzina, jangan dimandikan, jangan disolatkan.
Sultan Murad mengatakan, ya sudah, kalau kampean semua orang-orang baik nggak mau memandikan, nggak mau mensolatkan orang ini, biarlah aku bawa ke keluarganya. Siapa tahu istrinya, keponakannya atau kerabatnya ada yang mau memandikan dan mensolatkan. Prajurit dalam khalifah, ayo diangkut pakai kendaraan pulang, dibawa pulang ke rumahnya. Bu, Mbak, misal panjenengan usianya 40 tahun. Orang perempuan usia 40 tahun itu masih kelihatan cantik. Ijek ketok ayu, nikahnya yo jek payu. Umur 40 tahun ya jek ketok ayu, nikahnya yo jek payu. Punya suami yang suka mabuk, punya suami yang suka berzina. Tiba-tiba suami ini panjenengan meninggal mendadak. Kira-kira sampan ayam bahagia apa susah? Senang aja. Baru kali ini mosok istri suaminya meninggal kok seneng ya? Saya tuh hanya ngetes, ini ada yang setia apa tidak ini. Ibu dalam khalifah, suami panjenengan meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya hasrata, ya wailah, ya waliyallah. Duh nelongso uripku, duh susah uripku. Aku telah ditinggal oleh walinya Allah, aku telah ditinggal meninggal oleh kekasihnya Allah. Sultan Murad janggal, ibu dalam khalifah. Orang satu kampung gak ada yang mau memandikan, orang satu kampung gak ada yang mau mensolatkan. Panjenengan kok mengatakan bahwa suami ini panjenengan ini walinya Allah? Iya khalifah, suami saya ini walinya Allah. Saya saksinya, Allah sendiri saksinya. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah yang menjadi saksinya. Lah apa yang dilakukan suami panjenengan? Khalifah, suami saya ini tiap hari kerja khalifah, ibarat rupiah Indonesia satu hari dapat 300.000. Ini dibagi 3 khalifah. 100.000 dikasihkan saya untuk kebutuhan sehari-hari. Yang 200.000 ini yang 100 dia ambil jerigen. Habis maghrib beliau keluar mencari warung yang di situ ada orang yang menjual khamr, ada orang yang menjual arak, minuman keras. Beli 100.000 dapat 1 jerigen. Ketemu sama tetangganya, loh kak, iya. Beli apa kak? Iya. Mabuk ya? Menang baik. Nek mabuk bareng-bareng kak, kalau mabuk bareng-bareng bisa joinan. Enggak, ini tak pakai sendiri. Medit kak, medit loh. Pulang sampai rumah khalifah, pintu dikunci, jendela dikunci, tidak ada yang tahu kecuali saya. 1 jerigen arak dibawa ke belakang rumah, kemudian dibuang semua, digot sampai habis. Dia mengatakan kepada saya, alhamdulillah bu, malam ini kita bisa menyelamatkan beberapa orang muslim untuk tidak meminum arak ini. Lah yang 100.000 untuk apa bu? Oh yang 100.000 itu dibawa ke tempat lokalisasi khalifah. Gak paham lokalisasi, tempat pelacuran itu loh. Gak paham apa loh. Tempat di mana orang-orang nakal bertemu di situ itu namanya apa? Tempat PSK. Iya paham tadi ya. Paham. Tapi Pak Pinten Khalifah karena uangnya hanya 100.000 jadi berangkatnya agak malam. Kalau 1 juta ya agak sore ngelolongin. Sampai tempat pelacuran ada yang masih nganggur. Pulau pak nganggur pak. Tapi duitku mung sakmene hanya segini uang saya mbak. Enggak apa-apa pak, enggak apa-apa. Sepi. Lah saya tak mapan di mana pak? Gus jangan di sini, saya pekiru semua. Lah di mana pak? Ayo pulang ikut aku. Lah nanti istri bapak sudah nggak usah mikir istri, ayo tak pulang. Pulang bawa perempuan. Tetangga kanan kiri saling mengolok, lihat itu. Uang kok setengah uang umur wis 3 tahun kakek pola. Mungkin rasanya gak podo ae to piye. Dia sampai rumah, pintu dikunci, jendela dikunci. Pelancong dimasukkan ke dalam kamar, dikunci dari luar. Piyambake khalifah, beliau tidur sama saya dan mengatakan alhamdulillah malam ini kita bisa menyelamatkan beberapa orang muslim untuk tidak berzina dengan satu pelacur ini. Sebelum subuh khalifah, pelacur ini dilepaskan, dikasih uang tanpa disentuh. Saya sudah bilang, Pak,
Kalau sampai seperti ini terus, saya nggak boleh bercerita, saya nggak boleh mengatakan apapun tentang ini. Anda, panjenengan Pak, dianggap tukang mabuk, dianggap tukang berzina. Suatu waktu Bapak meninggal, siapa yang mau memandikan? Siapa yang mau mensolatkan? Wis talaku rasa khawatir. Allah melihat apa yang aku kerjakan. Allah tidak pernah ngantuk, Allah tidak pernah tidur. La ta'khudhuhu sinatu. Sewaktu-waktu aku meninggal, Sultan Murad sendiri yang akan mengkafaniku, Sultan sendiri yang akan memandikanku dan mensolatkanku. Mendengar ini Sultan Murad niku nangis berapa? Yang baik gawe surat instruksi semua, Qadhi, Amir, Hakim. Kalau sekarang ASN, PNS, tentara, polisi, guru, semua pejabat wajib mensolati jenazahnya orang ini. Jutaan manusia datang. Jangan remehkan siapapun, walaupun kelihatannya buruk, jangan remehkan. Siapa tahu itu orang yang dicintai oleh Allah. Tapi tolong ilmu ini jangan dipraktekkan. Wajah-wajah kriminal ini kan berbahaya. Besok sama laki-laki, besok sama laki-laki. Yuk, gonta ganti. tiap hari kok gonta ganti kok wali kok. Wali kok kondok-kondok wali apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Jangan remehkan siapapun di antara kita. Siapa tahu orang yang kita remehkan adalah wali. Yang pertama, jangan remehkan amal ibadah sekecil apapun. Siapa tahu amal ibadah yang kita remehkan justru mendatangkan ridhonya Allah. Yang kedua, jangan remehkan dosa sekecil apapun. Siapa tahu dosa yang kita remehkan adalah dosa yang mendatangkan murkanya Allah. Yang ketiga, jangan remehkan siapapun di antara kita. Ayo saling menghormati. Siapa tahu orang yang kita remehkan adalah orang yang dicintai Allah. Teman-teman, sahabat pejuang Indonesia hari ini terlanda fitnah. Fitnah tentang nasab, fitnah tentang keturunan, fitnah tentang kiai Nusantara, fitnah tentang apapun. Tolong tawakuf, jangan ikut-ikutan. Artinya apa? Apa sih susahnya saling memuliakan? Apa sih susahnya saling menghormati? Aku ngerti nih sampai kelakuan, tapi tetap saling menghormati. Saya tidak tahu, jangan-jangan nanti Toha mau masuk neraka, ternyata diselamatkan oleh TKW Hongkong, saya tidak tahu. Mestinya kebalik, mestinya sampai itu mau masuk neraka, tiba-tiba saya datang menyelamatkan dulu. Ayo saling menghormati, saling memuliakan, jangan saling mencaci siapapun di antara kita. Saya yakin, panjenengan yakin kita sama-sama keturunan anak Adam alaihissalam. Saya yakin kalau saya dites DNA sama panjenengan mesti sama. Sama-sama keturunan Nabi Adam. Ini yang pertama, kedua, ketiga. Ini yang paling akhir yang mungkin panjenengan sangat butuhkan nanti. Yang keempat, wa katamal mauta fil umri, dan Allah merahasiakan kematian pada umur yang keberapa. Seperti yang saya sampaikan kemarin, orang bekerja belum tentu kaya, orang mondok sekolah belum tentu pinter, tapi orang yang hidup pasti mati. Kapan kematian itu dirahasiakan oleh Allah? Kenapa kematian itu dirahasiakan? Agar kita selalu istiadat, cawe-cawe, siap-siap, sakwayah-wayah mati. Tadi Ibu Handini memberi kabar bahwa salah satu jamaah kita hari Sabtu kemarin ada yang ikut kajian, pulang ternyata ada musibah, beliau jatuh entah di mana. Tadi dari tim panitia mendapatkan kabar beliau setelah saat ngaji ternyata meninggal dipanggil oleh Allah. Semoga husnul khotimah. Kita bacakan hadiah Fatihah bersama-sama. Semoga beliau senantiasa amal ibadahnya dari ngaji semua menjadi saksi di mata Allah bahwa beliau adalah orang baik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enggak peduli siapapun pasti mati. Enggak ada mati saru itu enggak pantas. Anak kecil mati ya pantas, anak remaja perawan Joko mati ya pantas, wong tua ya luwe pantas. Semua rakyat mati, pejabat
Mati. Santri mati, kiai? Beda. Beda, Mbak. Nek kiai iki mbok yo sedo. Nek kiai iki mbok kampung, mbok mosok iki mati. Astagfirullah. Memang orang itu habitatnya selalu kembali. Sering-sering ngaji ngoten. Ben opo? Ben kita itu enggak terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang biasa. Ya, Pak jarang ketemu kiai mati. Yo sedo yo kabung. Pangapunten. Rahasia dibalik kematian tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu kapan kematiannya. Kadang sekarang sehat, tadi pagi sarapan, siang masih jogging, tiba-tiba sore mati. Seperti itu kadang-kadang sore masih makan mie ayam pun. Teman-teman, ternyata hikmah di antara kematian itu adalah kita selalu bersiap-siap. Abdullah ibnu Mas'ud itu ketika berjalan itu gak bisa cepat, pelan. Beda dengan orang-orang Cina, beda dengan orang-orang di sini makna cepat-cepat. Abdullah bin Mas'ud itu pelan jalannya. Ketika ditanya oleh sahabat yang lain, wahai Abdullah bin Mas'ud, kenapa engkau jalan begitu pelan? Abdullah bin Mas'ud menyatakan, kalau aku cepat, saya ini pelan karena menyangka apakah di langkah berikutnya aku masih hidup. Jangan-jangan di langkah berikutnya aku sudah meninggal. Sayyidina Umar bin Khattab pernah salah satu putranya menangis. Ketika dari madrasah, salah satu putranya Sayyidina Umar bin Khattab menangis. Nak, kenapa nak kau menangis? Ayah, aku dibully teman-teman. Kenapa? Karena yang lain pakaiannya baru, sedangkan aku pakaiannya ada lubang beberapa. Tolong ayah, tolong bapak, belikan aku baju baru untuk aku gunakan setiap hari. Ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab, seorang khalifah, seorang presiden, tidak punya uang untuk beli baju putranya. Dia pergi ke Baitul Mal. Khazinu Baitul Mal, penjaga Baitul Mal, ditanya Sayyidina Umar bin Khattab, gajiku berapa satu bulan? Sekian. Bolehkah aku hutang gajiku 3 bulan? Kemudian aku nggak usah digaji 3 bulan, tapi berikan aku senilai gaji bulan. Aku hutang gajiku 3 bulan untuk membelikan baju anak dan yang lain-lain. Khazinu Baitul Mal ini takut, nggak memberi. Dia seorang presiden khalifah, takut, tapi mau diberi juga takut. Ditanya Sayyidina Umar bin Khattab, wahai Umar bin Khattab, aku berikan engkau hutang dari Baitul Mal, tapi beranikah engkau menjamin bahwa hidupmu sampai 3 bulan ke depan? Sayyidina Umar bin Khattab dulu nangis, gak jadi. Lah sekarang orang itu kalau hutang, Masya Allah, KPR 20 tahun, gaji sampai hutang 6 tahun, yang jamin kita hidup sampai tahun depan siapa? Bah, sing utang-utang produk tobat itu. Terus nggak utang. Siapa yang jamin kita hidup sampai bulan depan, sampai hari depan? Nggak ada yang jamin. Teman-teman sahabat berjuang, kematian itu adalah satu cara perpindahan yang baik dari satu alam ke alam yang lain. Dulu kita hidup di alam namanya alam udzan. Alam udzan hanya Allah yang tahu di zaman azali. Setelah alam udzan kita hidup di alam kandungan. Setelah alam kandungan kita hidup di alam dunia. Setelah di alam dunia kita hidup di alam barzakh. Alam kubur, alam barzakh. Teman-teman, kenapa terjadi perpindahan antara satu alam ke alam yang lain? Untuk menyempurnakan nikmatnya orang mukmin, menyempurnakan nikmatnya kepada kita. Teman-teman, dari satu alam ke alam yang lain, itu nikmat itu semakin sempurna, semakin sempurna, semakin sempurna. Satu contoh, alam udzar Allah yang tahu, nggak usah dibahas. Alam kandungan, yang pernah hamil atau melihat orang hamil, jawab jujur, alam kandungan ini sempit atau luas? Sempit atau luas? Sempit. Tergantung yang bicara siapa. Kalau yang bicara kita seakan-akan alam kandungan ini sempit, tapi bagi janin yang ada di dalam kandungan, menurut janin alam yang paling luas itu alam kandungan.
Janin ini derajatnya tafwid. Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, derajatnya tafwid. Artinya kandungan ini, janin ini gak mikir utang, gak mikir tonggo, gak mikir duit-duit, gak mikir nyambut gawe. Ini janin sudah dicukupi oleh Allah tanpa meminta. Oke. Lalu kita hidup di dunia. Dunia ini enak atau tidak? Sempit atau luas? Luas. Luas lah. Sing kono sempit, sing kene luas. Kene aku jaga kok tidak disalahke. Jawab jujur. Dunia ini sempit atau luas? Luas. Tergantung siapa yang bicara. Kalau menurut kita seakan-akan luas, tapi kalau menurut orang yang sudah di alam kubur melihat kita itu heran. Begini, alam kandungan dengan alam dunia, alam dunia dengan alam kubur itu bandingannya alam kubur seperti alam dunia seperti alam kandungan. Itu namanya scale up-nya. Jadi semakin ke sana semakin luas. Menurut orang yang ada di dalam kubur melihat panjenengan itu gawo, ngerti gawo itu? Heran. Gumoh. Orang yang di dalam alam kubur melihat jenengan itu gawo, gumoh, heran. Kok betah di alam dunia? Rekoso nek koyo ngono. Pingin buat rumah, pingin bangun rumah tenan sampai ke Hongkong, ya Allah. Pingin beli kebun, pingin beli sawah tenan lan teko Hongkong, ya Allah. Makanya kata Rasulullah, dunia darul. Kadang sing wedok api, anake api, sing lanang itu pelakor. Ada yang seperti itu? Dunia itu tidak ada sempurnanya. Ya seperti itu. Sedangkan akhirat itu lebih abadi. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik, akhirat itu lebih abadi. Makanya kenikmatan kita yang sesungguhnya, teman-teman, itu adalah akhirat. Tak berani. Kenikmatan kita yang sesungguhnya adalah apa? Akhirat. Dunia gak apa-apa, sengsara gak apa-apa. Yang penting akhirat mendapatkan nikmat. Allahumma amin. Apalagi nikmat dunia, nikmat akhirat. Allahumma amin. Dulu Sayyidina Khalid bin Walid pernah mengatakan, malam terindah bagiku adalah malam kematian. Malam yang aku nantikan adalah malam di mana aku bertemu dengan Tuhan. Orang-orang dulu kalau mau mati itu senang. Karena apa? Akan bertemu dengan rahmatnya Allah. Yang penting dua yang dibawa. Apa? Satu, iman. Dua, amal soleh. Kalau kita mati membawa iman dan amal soleh, kita dibuatkan istana yang mewah oleh Allah, diberi kebun madal basori, sebatas mata memandang. Penak mati kupu enak. Para rasul, para nabi, para wali, para kiai sudah merasakan nikmatnya kematian. Mati ini pun nikmat. Sampai mboten pengin jajal rong minggu. Gak sakit balik. Mau boleh bahas mati kok abot. Semoga semuanya husnul khotimah. Amin. Semuanya husnul khotimah. Amin. Satu, jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Siapa tahu kebaikan itu yang mengantarkan kita mendapat ridhonya Allah. Yang kedua, jangan remehkan dosa sekecil apapun. Siapa tahu dosa itu walaupun kecil mengantarkan pada murkanya Allah. Yang ketiga, jangan remehkan siapapun di antara kita. Siapa tahu orang yang kita remehkan adalah orang yang menjadi wali nih Gusti Allah. Yang keempat, jangan remehkan umur. Siapa tahu umur yang kita remehkan adalah umur di saat kita kematian. Tapi bukti nih Pak Kiai. Kami datang pulang diri wae kok. Pulang mulai ternyata bacanya kaulun. Natan pulang. Ayo ketemu yuk. Ketemuan TKW sama TKL yang sama-sama punya istri, yang sama-sama punya suami. Ketemuan di mana? Suratin, surat cinta. Weh, sampai mana tadi?
ketemu. Kira-kira berani apa tidak? Boten. Orang berani melakukan dosa itu karena lupa akan kematiannya. Maka selalukanlah ingat akan kematian. Insya Allah kita akan selamat dari dosa-dosa. Allahumma amin. Yang selanjutnya yang kelima adalah wa katama Lailatul Qadar fi syahri Ramadan, dan Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Cuma karena sekarang bulan Dzulhijjah, maka kami ingin menerangkan tentang amalan-amalan yang baik dilakukan antara tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Sekarang sudah tanggal berapa? 5 atau 4? 4. Kalau di Indonesia 5, kalau di sini 4. Oke. Kalau di Indonesia 5, kalau di sini 4. Teman-teman, apa yang dilakukan orang yang di saat Dzulhijjah? Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sekarang itu ada 12 bulan. Apa yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran, teman-teman, itu menjadi sesuatu yang hebat, luar biasa. Ternyata yang 12 ini tidak hanya bulan saja. La ilaha illallah itu jumlah hurufnya 12. Muhammadur Rasulullah jumlah hurufnya 12. Kanjeng Nabi lahir tanggal 12. Kanjeng Nabi sedo tanggal 12. Satu tahun ada berapa? 12 bulan. Ada 12 bulan. Satu minggu ada berapa hari? 7. Satu minggu ada berapa hari? 12. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu paling lagi kita kita bahas 12 kok 7 piye? Minha arba'atul hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Ada 4 bulan yang dimuliakan. Di antaranya adalah Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu selo, api. Kemudian Dzulhijjah. Dzulhijjah itu sekarang. Besar. Jauh besar. Ya mesti wong Malang kuwi. Iya besar. Dzulhijjah itu besar. Kemudian Muharram itu Suro, Rajab. Kita bahas Dzulhijjah. Dzulhijjah ini ada satu keistimewaan, di antaranya adalah bulan di mana Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi sebagai wahyu untuk mengorbankan anaknya yang bernama Ismail. Kemudian Allah menggantinya dengan domba karena apa? Ketaatan Ismail kepada bapaknya. Apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah berpuasa. Berpuasa apa? Tarwiyah. Berpuasa tanggal 8 Dzulhijjah. Kalau Indonesia besok hari Rabu, kalau sini hari Kamis. Kemudian Arafah tanggal ini pahalanya sama dengan berpuasa 2 tahun. Allahumma amin. Ojo amin tok lakoni. Ono sak oman amin lakoni. Insya Allah dikerjakan puasa tarawih Arafah. Kemudian apa lagi yang dikerjakan Pak Kiai selain puasa tarawih dan Arafah? Orang yang ingin berkorban, baik di sini atau di rumah, maka disunahkan untuk tidak memotong kuku, disunahkan untuk tidak memotong rambut. Mulai kapan? Mulai tanggal 1 sampai disembelihnya hewan kurban. Kalau kurbannya di rumah gimana Pak Kiai? Enggak apa-apa, jenengan transfer, diberikan, kemudian disembelih, kemudian jenengan dikabari, pun empuk disembelih, sudah disembelih, baru motong kuku, baru nyukur rambut. Kemudian apalagi tanggal 9 Dzulhijjah atau Arafah bertakbir. Takbir itu ada 2. 1 takbir muqayyad, 2 takbir mursal. Takbir muqayyad itu apa teman-teman? Takbir yang dilakukan ketika setelah sholat, baik itu sholat fardu atau sholat sunnah. Jadi mulai kalau Bojonegoro Indonesia Kamis, berarti tanggal 9 Dzulhijjah itu Kamis. Kalau di sana itu mulai subuhnya, mulai subuh kita puasa, sahur, kemudian subuhnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, setelah salam itu takbir 7 kali. Itu hukumnya sunnah. Bisa dipahami namanya takbir apa?
Mukoya. Jenengan setelah sholat, berarti di sini hari Jumat ya. Berarti setelah sholat Jumat hari Jumat. Sini Sabtu ya. Sini Sabtu. Gak paham. Sabtu itu hari raya nih kene. Yang kita bahas hari Idul Adha atau Arafah? Arafah. Di sini berarti hari apa? Jumat. Disunahkan takbirnya itu ketika mulai subuh tanggal 9 Arafah. Kok Sabtu kan? Budi kena takbir. Tak ulangi. Saya penting paham. Berarti kalau Indonesia Kamis, kalau sini Jumat habis subuh salam langsung takbir, itu hukumnya sunnah, namanya takbir mutoya. Maka Kamis atau sini Jumat habis sholat zuhur ya begitu, habis sholat asar ya begitu, baru ada takbir yang selanjutnya yang kedua, namanya takbir mursal, yaitu malam 10 Dzulhijjah habis maghrib di pasar-pasar takbir, di sawah-sawah takbir, di masjid, di rumah, dimanapun takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya kalau di Indonesia ada namanya takbir keliling. Kalau dulu betul takbir keliling itu ya takbir mursal, orang-orang pakai oncor, lisannya mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu dulu. Kalau sekarang keterangan orang-orang Blitar, ada namanya apa itu? Horor. Blitar Kediri Tulungagung senangnya sehoror itu. Sekarang takbir mursal itu jalan nggak takbiran, yang takbiran itu sound sistemnya, bukan orangnya. Betul. Makanya kalau di desa saya sudah saya rubah, nggak boleh ada takbir keliling kecuali betul-betul takbiran. Caranya besok malam Idul Adha di pondok saya itu ribuan orang datang, tak kasih kupon semua, gratis kuponnya. Hadiahnya apa? Umroh. Tapi yang online tidak bisa ikut. Yang ikut yang hadir di pondok, tapi menyaksikan online lewat santri senior YouTube boleh. Itu begitu. Itu namanya takbir mursal. Setelah itu disunahkan terus takbir mukoya. Setiap habis sholat, baik fardu ataupun sunnah, takbiran. Sampai kapan? Sampai hari tasyrik yang ketiga. Habis sholat asar, setelah itu sudah tidak ada lagi takbir mukoya. Bisa dipahami ya? Insya Allah. Itu disunahkan. Kemudian ketika kita mau sholat Idul Fitri, kok Idul Fitri? Mbak Fitri. Idul Adha. Ketika kita mau berangkat sholat Idul Adha, yang disunahkan apa? Ketika kita mau berangkat mandi dulu. Mandi untuk mengikuti sholat Idul. Di sini ada ya? Ada. Kemudian mulai rumah sampai tempat di mana kita sholat Id disunahkan untuk takbir. Allahu Akbar, jalan kaki sambil takbiran. Geremeng naik di sini karena negaranya beda, ya sudah pelan-pelan saja nggak apa-apa. Naik kereta takbir. Walaupun ketemu teman ya takbiran Allahu Akbar. Gak kok enak bambine yo. Belinya di mana yo? Sudah nggak usah bahas baju, nggak usah bahas kalung, nggak usah bahas apa. Ketika jalan mulai rumah sampai tempat Id, maka bertakbirlah. Kemudian mengambil jalan yang berbeda. Ya ini yang sulit karena sampai mesti numpak sepur. Mesti arahnya kan satu arah. Kalau dulu Rasulullah SAW itu takbir, ketika pulang jalannya beda, pergi jalannya berbeda. Itu sunnah-sunnah diantaranya kurban. Kemudian saat kita berkorban disunahkan untuk melihat binatang yang disembelih, disunahkan. Kemudian ketika kita setelah menyembelih hewan kurban, disunahkan kita untuk sholat 2 rakaat. Ada dalam sebuah riwayat hadis, siapa yang sholat 2 rakaat setelah binatang kurbannya disembelih, maka doa-doanya diijabah oleh Allah. Allahumma amin. Itu tentang kurban. Ini yang keenam. Ini sudah dapat surat. Pengajiannya nanti sampai jam 4. Sekarang sudah jam setengah 4. Jam 3.30 ada infak keliling. Sekarang kurang berapa menit infak keliling? Monggo
panitia. Nanti yang terakhir jangan remehkan doa. Siapa tahu di antara undian doa itu yang diijabah ada keajaiban doa. Amin. Monggo panitia. Sallallahu Yang pertama, jangan remehkan amalan ibadah sekecil apapun. Siapa tahu amalan yang kecil itu justru mengantarkan kepada ridhonya. Yang kedua, jangan remehkan dosa sekecil apapun. Siapa tahu dosa yang kita meremehkan adalah dosa yang menyebabkan murkanya Allah. Yang ketiga, jangan remehkan siapapun di antara kita. Siapa tahu orang yang kita remehkan adalah orang yang menjadi walinya Allah. Yang keempat, jangan remehkan umur kita. Siapa tahu usia yang kita jalani adalah usia di mana kita dipanggil oleh Allah. Yang kelima, jangan remehkan setiap hari di bulan Ramadan. Siapa tahu bulan yang kita remeh, hari yang kita remeh adalah hari di mana Lailatul Qadar diturunkan. Cuma tadi kita bahas Dzulhijjah. Yang keenam, yang terakhir, wa katamas sholawatil wusta bainas sholawat, dan Allah merahasiakan sholatil wusta di antara beberapa salat. Menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, sholatil wusta ini bermakna lughat. As-sholat dia ad-du'a al-wusta bimana al-istijab, doa yang mustajab. Teman-teman, Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, memintalah kepadaku maka aku akan mengabulkan. Rasulullah bersabda, ad-du'a silahul mu'min, doa adalah senjatanya orang mukmin. Maka kita jangan sekali-kali berputus asa, selakukanlah mulazamah, istiqomah untuk selalu berdoa kepada Allah. Doa umukhul ibadah, doa adalah intisari daripada ibadah. Teman-teman, ada yang di sini sudah 10 tahun berdoa, tapi doanya seakan-akan belum ada yang dikabulkan. Kok meneng kata? Imam Nawawi mengatakan, setiap orang yang menengadahkan tangan ditakdirkan oleh Allah bisa berdoa, itu doanya istijabah. Amin. Tapi buktinya Pak Kiai, wong saya itu sudah 10 tahun minta uang 5 miliar saja sampai hari ini belum dapat Pak Kiai. Teman-teman, Rasulullah mengajarkan kepada kita, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sungguh aku memohon kepadamu al-'afwa, ampunan, wal 'afiyah, dan berkesudahan yang baik atau sesuatu yang dikabulkan dengan kebaikan, itu namanya afiyah. Imam Ahmad bin Hanbal pernah berdoa,
Ya Allah, semoga Engkau menjadikan orang yang hafal Al-Quran, karena beliau itu sibuk dengan pekerjaannya, sehingga kesibukan ini membuat dia itu menulis Quran itu sering terlunta. Sehingga beliau berdoa, ya Allah, buatlah aku hafal Al-Quran tanpa disibukkan dengan urusan-urusan yang lain. Teman-teman, Ahmad bin Hanbal difitnah, kemudian dia di penjara, dan di penjara inilah dia sibuk menghafalkan Quran tanpa diganggu yang lain. Itu namanya dia berdoa tanpa afiat. Ada cerita seorang perempuan mendoakan suaminya, ya Allah, semoga aku mendapat uang 5 miliar dari jerih payah suamiku tanpa kesulitan apapun. Ya Allah, aku minta uang 5 miliar hasil dari suamiku tanpa kesulitan apapun. Dikabulkan oleh Allah, suaminya ditabrak mobil, dapat asuransi, dapat jasa-jasa, dapat semuanya. Yang nabrak perusahaan besar, orangnya ikhlas, dapat 5 miliar. Menyesal dia, menyesal. Makanya teman-teman, kalau kita berdoa selipkan ini as'alukal afa wal afiyah. Sampai pilih di bojone urip ora duwe 5 miliar. Kalau bojone mati sampai 5 miliar. Mati. Wanita-wanita Hongkong itu tak wajah-wajah bulan. Insyaallah. Gini. Ketika kita berdoa, Allah tidak memberi apa yang kita inginkan. Ketika berdoa, Allah memberi apa yang kita butuhkan. Ini ada satu cerita, ini kisah nyata. Di salah satu kecamatan di Bojonegoro ada namanya Kecamatan Temayang, yang arah Nganjuk. Ada yang di sini orang Temayang? Alhamdulillah. Tonggo pulau niku nggih tonggo pulau Temayang. Temayang itu banyak yang kada hujan, artinya lahannya itu lereng-lereng. Ada orang Temayang punya sawah itu 6 hektar. Kira-kira kalau orang punya sawah 6 hektar, kira-kira bisa haji apa tidak? Kaya apa tidak? Tapi ini akhirnya orang Temayang ini sawahnya 6 hektar tapi belum bisa haji. Istrinya geremeng. Geremeng itu apa? Gundel ya. Geremeng. Pak, ada apa toh? Kita ini di desa terkenal kaya, sawah saja 6 hektar. Masa ingin daftar haji saja kok nggak kuat toh Pak? Tolonglah minta ijazah sama Pak Kiai. Berangkat ke rumahnya Pak Kiai minta ijazah. Pak Kiai, ijazah apa? Begini Pak Kiai, sawah saya itu 6 hektar. Ya. Istri saya ngebet ingin daftar haji tapi nggak ada yang dibuat daftar Pak Kiai. Hanya sawah 6 hektar itu. Pak Kiai minta ijazahnya. Gimana caranya Pak Kiai supaya saya sama istri bisa cepat berangkat haji? Didol. Astagfirullah. Maksud saya mata duitnya tapi masuk. Nah kalau jualnya nggak usah minta ijazah Kiai. Ya jual saja. Kata Pak Kiai, Bapak, Pak Kiai, haji itu niat yang besar, niatnya harus kuat, himmahnya harus kuat. Pak Kiai, menurut pulau menurut Pak Kiai derek mawon. Sawah kamu tadi berapa? 6 hektar. Ya. Begini, musim kemarau ini yang 4 hektar sampai tanami apapun untuk bisa hidup 3 bulan. Tapi yang 2 hektar tolong ditanam tembakau, tapi sampai kudu nadar apa Pak Kiai? Tembakau ini nggak boleh dibuat makan, harus dibuat daftar haji. Kalau dapat uang 50 juta, ya sudah untuk 2 orang. Kalau 100 juta daftar 4 orang. Kalau 200 juta tonggo-tonggo mungkin daftar. Siap Pak Kiai. Hanya itu Pak Kiai, enggak, harus ada doanya. Gimana Pak Kiai doanya? Ketika sampai deder atau ketika nanam, ketika ngecepkan ketika menanam nandur itu sampai harus di dalam hati ucapkan haji. Wah, Pak Kiai,
Apa? Ini 2 hektar Pak Kiai. Kalau 2 hektar saya sendiri yang kojak kaji. Ya nggak selesai Pak Kiai. Bolehkah saya gaji orang, minta orang untuk nanam? Boleh. Minta bantuan orang lain? Boleh. Tapi sampean harus mengatakan, tolong haji niatkan untuk saya. Mengumpulkan 8 orang. Pak, kabeh, nggih. Biasanya nanam tembakau 1 hari berapa? Berapa Pak? Paling 100.000. Ya sudah, orang 8 ini tak gaji 200.000 1 hari. Kok mahal Pak? Ya ini saya punya keinginan. Tolong nanti kalau pas ngecepke, pas nandur, tolong muninya kaji. Orang 8 buyar. Gimana? Besok pas ngecepke, ayo bareng-bareng ben kompak kayak sekolah. Pojok sana. Dia apa nih? 1, 2, 3. Kaji. Orang satu kampung itu heboh. Itu di sawah kok rame-rame. Kok seperti orang demo. Datang ini teman-teman. Datang. Le. Ya. Nandur bako ya nandur bako, menanam tembakau ya menanam tembakau, tapi nggak usah teriak-teriak kaji loh. Ini gajinya mahal. Itu loh yang punya sawah, ini kepingin segera berangkat haji. Teman-teman, ringkas cerita. Orang itu biasanya 2 minggu tembakau itu masih kecil. Ini sudah cepat, daunnya itu lebar-lebar. 1,5 bulan orang-orang lihat, Pak, Masya Allah tembakonya kok besar-besar, kok subur. Ya, tapi ini nggak boleh dimakan sama Pak Kiai. Lalu apa? Ini semua nanti uangnya untuk kaji. Bolak-balik rakonya wong sing parang Pak Kiai. Bolak ini kita didongak sama Pak Kiai, bakonya itu subur-subur. 2 bulan panen pertama namanya bako gowoan. Itu paling murah. Bako, teman-teman sahabat, bako itu, tembakau itu pengapusannya kalau kena hujan. Kalau hujan mati bako itu. Karena Bojonegoro itu panasnya bentar, panasnya tinggi, maka cocok untuk tembakau. Kalau musim kemarau. Nah ini 2 bulan sudah panen. Biasanya panen pertama itu murah, ini sudah mahal. Pak, lah kok sudah panen? Ya alhamdulillah ini payu laku 1.500 1 kilo. Alhamdulillah. Tapi ini langsung rekening haji kok mau. Teman-teman baru panen sekali. Hujan deras 5 hari 5 malam. Hujan deras 5 hari 5 malam. Bako tembakau langsung ngeterek. Orang yang sudah shock menghadap kiblat, ya Allah. Tembakau saya kok mati ya. Ya Allah, saya malu ya Allah. Orang satu kampung sudah tahu kalau tembakau ini mau tak buat haji, tapi kok mati ya Allah. Ya Allah, min aini wajin ya Allah. Dari jalan manapun yang kau kehendaki ya Allah. Haji ya Allah. Nangis. Orang yang sebelah sawahnya itu kasihan, ini orang kok bilu terus. Jangan-jangan pingsan. Pak, bangun. Halah, ganggu ya. Saya ini sedang doa apa haji, bapak mau mati nggak apa-apa. Pulang teman-teman, bawa ember, bawa cangkul itu pulang. Di Pabat itu dijemput sama ponakannya. Pale, iya. Ayo ikut aku Pale naik motor, enggak, hatiku susah, batuku mati. Saya ingin jalan kaki saja. Pale ini penting Pale, ayo naik motor. Enggak. Pokoknya saya mau jalan kaki. Pale, apa? Anaknya sampean yang pertama Pak Le, tadi itu nyabrang jalan raya Pak Le, keterang mobil Pak Le, ketabrak mobil. Sekarang anaknya sampean itu opnam di rumah sakit Bojonegoro. Ayo cepet Pak Le, coring krik numpak motor. Enggak mandi, enggak apa perjalanan. Temayang Bojonegoro itu 26 kilo. DM batin, ya Allah, berdoa haji belum dikabulkan. Anak sudah tertabrak mobil. Ini bener TKW Hongkong, jual saja ya Allah. Teman-teman, sampai rumah sakit ternyata yang nabrak ini orang Gresik. Orang tuanya ini turun langsung dirangkul. Pak, sampean ini bapaknya mbaknya itu toh? Iya, gini Pak ceritanya. Namanya musibah tidak ada yang tahu. Ini tidak ada unsur kesengajaan. Yang nabrak itu kita serombongan dari Gresik Pak.
Yang nyopir itu ya anak saya ini sudah pinter, ke Jakarta, ke Bandung, ke Semarang, ya ini yang nyopir. Lah tadi itu mau ke Nganjuk, acara resepsi keponakan, agar lebih cepat lewat Bojonegoro, neratas lewat Temayang, agar lebih cepat. Lah anaknya sampai perempuan ini di depan, lah bareng naik motor di depan, anak saya nyopir mobil kan di belakangnya, anaknya sampai wedok perempuan ini, ngeriting ini momen gue itu. Ini keras terkuat ini lah. Ngeriting ini momen gue. Akhirnya yang keserempet Pak, tapi nggak usah khawatir Pak, semua biaya rumah sakit kita yang tanggung jawab, akomodasi siap, pokok seduluran mawon, boten apa-apa, pun sampai dan Nganjuk berangkat. Teman-teman orang Gresik ini tanggung jawab. Tiap minggu sopirnya ini, anaknya ini jenguk, bawa uang, bawa makanan, bus obat, pokok dicukupi tiap minggu sampai 2 bulan. 2 bulan anak Gresik ini datang, orang tuanya ini bapaknya yang nanam tembakau tadi itu nangis. Di bawahnya tangga rumah sakit nangis. Bapak kok nangis wonten nopo? Kenapa bapak nangis? Bukankah semua ini sudah tanggung jawab saya Pak? Mulai biaya, obat, rumah sakit apapun saya. Piye Mas? Piye? Haji. Saya nggak boleh nangis nak. Anakku ini masih obok biayai walaupun biaya semua sudah sampai ya. Tapi ini waktu, tenaga, pikiran 2 bulan nak, 2 bulan. Ini mestinya saya itu nanam tembakau tak buat kaji mati. Nunggone anak kaji delok-delok ya. Nah, dalam bapak, anakku ki perawan, anakku perawan. Sekampung anakku sing paling ayu asline. Banyak sing ngarepke ku. Wis banyak yang ingin melamar anak saya, anak saya cantik cuma ini sampai tabrak Mas. Ini sudah 2 bulan nggak ada kabar, sembuhnya kapan? Sewaktu-waktu keluar dari rumah sakit ada cacatnya. Siapa yang tanggung jawab? Saya orang tuanya ya sedih Mas. Siapa yang tanggung jawab kalau ini nanti pulang dalam keadaan cacat? Ya saya. Orang Gresik ternyata tanggung jawab. Bapak, ya ini yang nabrak saya. Saya yang tanggung jawab biayanya. Kalau anak bapak jenengan cacat, saya yang tanggung jawab. Tak nikah dewe Pak. Dek Pak, sampean ditanyakan sama yang nabrak itu gimana? Ya enggak Pak, atau Pak saya terserah jenengan pripun. Lah piye to nak sampean kok seneng anakku itu piye? Gini loh Bapak, wong tiap minggu saya kesini, saya lihat orang Bojonegoro rukun-rukun kok seneng. Saya lihat kerukunan keluarganya panjenengan kok seneng, akhlaknya baik kok apik kok seneng. Saya itu di Gresik punya perusahaan udang minggu Pak. Saya sudah nadar sama Allah, sudah matur sama Bapak Ibu, kalau saya dipertemukan jodohnya tahun ini, saya bernadar bahwa kedua orang tua dari perempuan yang tak nikahi tahun ini tak kasih hadiah haji plus tahun ini langsung berangkat. Bahasa ngeten iki saged dipahami. Ya Allah haji dikabulkan sama Allah. Gimana caranya kabulkan? Ditabrak motor Pak. Ini yang dimaksud inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya kadang Allah mendatangkan kesulitan, tapi di balik kesulitan itu ada 2 anugerah. Tapi ngeten lho Pak Kiai, contohnya kok bulet ngene. Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan, tapi mengabulkan apa yang kita butuhkan. Pangapunten, ada guru TK itu sowan sama saya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ada apa Bu Guru kok kadang ngaren, kok sowan? Begini Pak Kiai, sekarang kan bulan 6 Pak Kiai. Ini kan wayahe unggah-unggahan. Apa unggah-unggahan? Saatnya naik kelas Pak Kiai. Lah terus kami sowan itu mohon doanya Pak Kiai, semoga tahun pelajaran baru ini gaji saya naik. Loh, minta naik gaji berapa Bu Guru? Lah gajinya panjenengan berapa Bu Guru TK? Berapa Pak Kiai? Gaji saya itu 300.000. Lah terus minta didoakan naik berapa? Enggak usah banyak-banyak Pak Kiai, 200.000 saja biar genep 1 bulan 500.000. Bu, bagaimana mungkin Pak Kiai gaji saya 3 juta? Wong kepala sekolah TK mawon gajinya hanya 700.000. Bu, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki, kalau Allah memutuskan kun fayakun, terjadilah.
Nah terus gini Bu, kalau Anda nek panjenengan kepingin dungane dan segera kabul, gajine naik, nggih Pak Kiai. Nanti jam 2:30 malam bangun, mandi taubat. Mandi taubat itu apa? Ketika air mengalir di atas kepala, ratakan tubuh, niat, ya Allah saya bertobat kepadamu, saya mandi, niat bertobat kepadamu. Agus. Setelah mandi tobat, segera wudhu, setelah wudhu, berdoalah sesuai hajatmu. Doanya gimana Pak Kiai? Doa itu gak harus pakai bahasa Arab, doa itu yang penting sampai paham. Sholat dulu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, 3 juta ya Allah. Itu namanya doa to the point. Sampai Allahumma paham. Wes yang penting doa paham. Salat lagi Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, 3 juta. Setelah itu tutup dengan sholat witir itu. Hanya itu saja Pak Kiai, enggak sempurnakan dengan sedekah. Tolong Bu ya, pripun Pak Kiai, 3 bulan gaji panjenengan jangan dimakan, sedekahkan. Bulan ini 300.000 untuk anak yatim, bulan depan 300.000 untuk masjid, untuk pondok, bulan depannya lagi untuk saudara, kerabat, fakir miskin, tetangga sekitar 300.000. 3 bulan jangan dimakan, sedekahkan. Siap Bu? Siap Pak Kiai, kerjakan. Insya Allah gaji panjenengan naik. Wong yang mantep buyang-buyu kula sing pupuk-pupuk. Keajaiban betul? Setelah beberapa bulan, 4 bulan sowan. Loh, Bu Guru kok kesini lagi? Nggih Pak Kiai hanya ingin berbagi kabar bahagia. Bahagia gimana Bu Guru? Alhamdulillah Pak Kiai, gaji saya sekarang itu 3.300.000. Loh, nah gimana ceritanya? Lah Pak Yai mendoakan saya, tiap malam saya mandi tobat, tiap malam saya sholat tobat selama 3 bulan. Saya sedekahkan gaji saya Pak Kiai. 3 bulan saya istiqomah sholat tahajud Pak Kiai. Setelah itu Pak Kiai, alhamdulillah saya dilamar seorang pemuda yang sudah bekerja, gajinya 1 bulan 3 juta. Bisa dipahami? Ketika kita berdoa, Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Dengan cara yang tidak disangka-sangka. Jangan kira dengan ya Allah 3 miliar, ya Allah 5 miliar, ya Allah 5 miliar. 5 miliar Anda selama 10 tahun tidak mendapatkan 5 miliar. Itu dikabulkan oleh Allah. Lewat apa? Kesetiaan suami. Lewat apa? Kesehatan suami. Lewat apa? Anak-anak yang nurut. Lewat apa? Jadikan kesehatan itu lebih daripada 5 miliar. Seandainya Allah memberikan yang diinginkan sampai yang 5 miliar, sampai bojone dikasih 5 miliar, mesti lirik wong wedok liya. Mosok wong lanang 5 miliar kok sing wedok kok kaya gajah uling. Jam 4 pisan. Oke, materi ini sebenarnya keajaiban doa itu sebenarnya bisa lebih 1 jam setengah. Tapi ini karena sudah disuruh doanya tetap kita doa. Yang masih kurang puas bisa melihat YouTube Santri Senior. Kalau yang belum tahu Santri Senior. Kalau masih kurang lagi 6 bulan lagi ngundang lagi enggak apa-apa. Kita berdoa bersama-sama semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan ampunannya kepada kita. Yang undang dewe, memberikan maghfirahnya kepada kita. Anak-anak yang soleh-solehah, bahkan yang sehat walafiat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna maghfirataka arja min a'malina wa inna rahmataka awsa'u min dzunubina. Allahumma illam nakun ahlan an nablugha rahmatak fa rahmatuka ahlun an nablughana li annaha wasi'at kulla syai'in ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ma'rifatika wa nawwir qulubana bi fahmi 'ulumika
Wasabit imanana, wasabit imanana, wasabit imanana. Wa qawi ibadatana wa aqtina ilman